Kasus penelantaran anak semakin bertambah banyak dari tahun ke tahun. Berapa anak cukup beruntung dilahirkan oleh orang tua yang siap menerima kehadirannya. Sedangkan anak yang kurang beruntung tidak dipedulikan bahkan ditelantarkan oleh orang tua yang melahirkannya. Padahal anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan juga dirawat. Hal tersebut disampaikan oleh Dewa Putu Wirata selaku pendiri Yayasan Sayangi Bali. Lebih lanjut, Dewa Wirata mengatakan bahwa Yayasan Sayangi Bali merupakan salah satu yayasan yang fokus dan juga concern dalam menampung bayi-bayi terlantar seperti bayi yang telah dibuang oleh orang tuanya. Yayasan yang berlokasi di Jalan Subak Dalam nomor 5 Gatsu Tengah Denpasar sudah berdiri sejak tahun 2012 yang memiliki visi yaitu memberikan perlindungan dan kehidupan layak bagi bayi-bayi yang terlantar. Dewa Wirata mengaku bahwa awalnya dirinya tidak ada rencana untuk membuat sebuah yayasan, terlebih sebelumnya ia bekerja di sektor pariwisata. Seiring berjalannya waktu, pihaknya melihat persoalan bayi terlantar kurang diperhatikan. Hingga pada tahun 2012, Dewa mulai mendirikan Yayasan Sayangi Bali ini. Selain itu, Dewa Wirata juga menceritakan bahwa kebanyakan anak-anak yang ditelantarkan ini terjadi di rumah sakit tempat mereka dilahirkan. Bahkan ada beberapa kasus bayi yang ditemukan di tempat sampah. Dan selain itu ada pula bayi yang ditelantarkan karena terlahir cacat. Tak jarang pihak berwajib menurut Dewa Wirata kesulitan mengungkap identitas orang tua anak tersebut karena alamat dari orang tua penelantar anak tersebut palsu. Nah, ceritanya awalnya dari waktu itu sebenarnya saya itu justru banyak mengepost anak-anak yang ada permasalahan jantung, anak yang tidak mampu. Nah, waktu itu kita kan sudah mengenal istilah Facebook ya. Jadi ada anak bermasalah, kita foto, kita berikan alamat, dan kita berikan nomor kontak orang tuanya. Jadi dengan perjalannya waktu, itu anak-anak kita yang banyak semuanya di luar yayasan itu. Waktu itu sebelum Yayasan Bali berdiri. Nah, perjalannya waktu itu pun banyak anak-anak yang terbantu seperti itu. Jadi ada juga ceritanya itu anak dari luar kabupaten, dia dari bawaan. Dan waktu itu kebetulan tidak dipandu oleh pemerintah, itu kita coba share melalui Facebook. Cuma satu orang yang menangani, yang nanti bisa dioperasi. Biayanya waktu itu kita temukan karena kita. Dan anaknya sekarang sudah masuk sekolah SD. Nah, setelah berjalannya waktu, akhirnya waktu itu ada satu anak bayi, yaitu anak bayi terlantar di salah satu rumah sakit. Kebetulan bayi ini punya permasalahan berat lah ya. Jadi setelah dia sembuh, anak ini kan harus dirawat lagi. Nah, akhirnya kita ketemu dengan dinas sosial, beliau menyampaikan bisa nggak untuk merawat sementara. Nah, pikiran saya waktu itu karena saya punya anak 3 selesai saya bisa rawat gitu. Anak 1 kayaknya gampang. Nah, akhirnya anak 1 itu saya rawat dengan keluarga. Nah, cuman tidak ada berselang beberapa bulan 3 anak sekaligus ada pembuangan bayi waktu itu. 3 sekaligus. Akhirnya kita kelabakan juga gitu. Karena di awal kita berjanji dalam hati kita akan beri anak-anak yang ditelantarkan. Nah, akhirnya dari sana kita berpikir anak-anak ini kan sesuatu hukumnya berat juga ya. Kalau kita tidak dilindungi lembaga, itu kalau ada terjadi apa-apa malah kita sudah tersangkut hukum juga. Nah, di sanalah akhirnya tercetus untuk mendirikan Yayasan Sayangi Bali. Nah ya, coba 1, 2, 3. Oh sayang Bali, merawat anak terlantar. Siapa peduli kepada kami, kami ucapkan terima kasih dari kami Amelia Putri, dari kami Aura Putri. Oke, yuk yang satu lagi. Pak, kelas ini ya, satu ini ada satu rapnya aja, yuk satu. Kemudian terkait proses adopsi, diungkapkan bahwa sangat tidak mudah dilakukan oleh para calon orang tua.
Mereka harus melalui proses seperti tes kejiwaan, tes jasmani dan rohani, serta minimal umur pernikahannya 5 tahun, serta dilihat juga dari segi pekerjaan dan kekompakan di keluarga calon orang tua. Dewa Wirata menambahkan untuk saat ini masih ada donatur yang turut serta memberikan sumbangan untuk kelangsungan Yayasan Sayangi Bali ini. Terlebih, yayasan ini sudah lama berdiri, dan Yayasan Sayangi Bali menurut Dewa Wirata bisa menampung sebanyak 15 bayi. Dan saat ini masih ada 10 bayi yang masih dirawat di Yayasan Sayangi Bali, di mana beberapa diantaranya merupakan anak berkebutuhan khusus. Selain Yayasan Sayangi Bali, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Putri Anugrah juga merupakan salah satu lembaga yang menampung anak yatim piatu, khususnya anak perempuan. LKSA Putri Anugrah ini berada di bawah naungan Gereja Balai Keselamatan Korps 1 Denpasar. Staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Putri Anugrah, pria menyampaikan rasa syukurnya di masa pandemi ini, anak-anak di LKSA Putri Anugrah tetap sehat dan juga terjaga. Dan pihaknya berharap anak-anak yang ada di sini kelak menjadi anak yang kuat, bahagia dan juga mandiri, serta bisa mewujudkan cita-citanya. Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwa anak-anak di LKSA Putri Anugrah tidak hanya makan, tidur dan juga bersekolah. Diungkapkan mereka juga diajarkan untuk mandiri, seperti belajar menjahit, belajar kegiatan-kegiatan menari, memasak dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Saat ini saya bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada saat ini tempat kami atau Lembaga Kesejahteraan Anak Putri Anugrah di Denpasar ini tetap sehat, tetap terjaga dari pandemi. Seterusnya kami berharap kepada Tuhan untuk tetap sehat di tempat ini dengan anak-anak kami dan pengasuh di tempat ini, dan juga kami akan merasakan. Dan juga yang kami lakukan di tempat ini yaitu tetap menjaga anak-anak kami dan juga kami menjaga protokol kesehatan untuk anak-anak kami. Anak-anak juga sampai saat ini tetap di tempat ini tidak boleh keluar. Jadi ketika kami pergi mencari kebutuhan untuk anak-anak, hanya kami yang pergi. Jadi anak-anak tidak boleh kemana-mana, tetap di rumah dan juga tetap menjaga kondisi mereka, memberikan makanan, vitamin dan sebagainya. Dan mereka harus bersih, mereka harus tetap sehat gitu. Jadi seperti mandi, mereka harus bersih, tetap dikontrol, dan juga ketika mereka membersihkan sesuatu. Jadi di sini tuh mereka bukan hanya tidur, bukan hanya makan saja atau sekolah saja, tetapi di sini juga mereka diajarkan untuk mandiri, bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri, seperti belajar menjahit. Mereka juga belajar untuk misalnya ada kegiatan-kegiatan menari dan juga kegiatan lainnya untuk memimpin dan juga kegiatan untuk masak. Jadi kami di sini tetap mengajarkan mereka walaupun dalam situasi pandemi, anak-anaknya kami di sini sebenarnya sudah bosan gitu, tinggal di tempat ini, tetapi kami selalu memberikan arahan kepada mereka bahwa tetap bersyukur karena kalau kita di luar sana tidak bisa menikmati, banyak orang-orang di luar sana juga yang membutuhkan. Salah satu anak panti asuhan yang bernama Shirley 12 tahun berharap bisa tetap sehat, bersemangat dan juga bisa sukses hingga cita-citanya tercapai. Namanya siapa, Dek? Nama saya Shirley Stefani. Apa harapannya dengan tinggal di sini ke depannya juga? Harapan saya secara pribadi bisa tetap sehat, tetap semangat, bisa sukses hingga masa depan saya, cita-cita saya tercapai. Apa cita-citanya, Dek? Cita-cita saya menjadi dokter. Umurnya berapa? 12 tahun. Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Putri Anugrah menampung anak putri berusia 12 tahun ke atas dengan kapasitas 12 kamar yang mampu menampung 2-3 orang per kamar. Dan untuk LKSA Putri Anugrah ini beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 34 Denpasar.